Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Monika Damayanti Esos dari LPTK Universitas Tanjung Pura dengan NIM F4362251080. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Martapura, Kabupaten Oku Timur dengan materi perilaku kolektif. Demikian perkenalan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pagi hari ini ada baiknya berdoa. Udah mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Ibu akan mengakses, tolong nanti direspon menurut namanya masing-masing. Oke, yang pertama Afindi Ines, ada ya. Ahmad Al-Farido, Hadir, Bu. Ahmad Ilham Atila, Hadir, Bu. Aulia Kristia, hadir Bu. Devina Cecilia, hadir Bu. Dia Dwi Anggraini, hadir Bu. Dimas Andrea. Hadir, Bu. Dimas kemarin sakit ya Dimas ya? Iya, Bu. Oh, gimana sudah sehat? Alhamdulillah, Bu, sudah. Alhamdulillah. Lanjut ya, Dinda. Hadir Bu. Muhammad Randy. Hadir, Bu. Niko. Hadir, Bu. Niken. Hadir Bu. Rara. Hadir Bu. Serekita. Hadir Bu. Dan Tirta. Hadir Bu. Tirta kemarin di absen Ibu ini keterangannya Alfa. Bagaimana ini bisa Alfa Tirta? Itu sebenarnya ke apa Bu? Kemarin kita di spend mungkin karena yang terkirim lewat teman nggak sampai ke kelas. Oh gitu, oke. Ibu ganti ya berarti ya. Tolong nanti suratnya disampaikan ke Ibu ya Tirta. Ya Bu. Alhamdulillah hari ini semuanya nihil dan hadir serta sehat semua. Anak-anak, sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan dulu. Selanjutnya Ibu akan memberikan tujuannya ya dari kegiatan kita hari ini sebentar. Beri waktu dulu Ibu membuka. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kalian dimaksudkan adalah bisa menjelaskan terjadinya kelompok sosial sesuai dengan karakteristik melalui berbagai pendekatan kajian sosiologis dan mengemukakan berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di lingkungan sekitar masyarakat berdasarkan hasil pengamatan di lapangan. Ya, ini yang akan menjadi tujuan kita
materi kita nanti akan Ibu sampaikan dan tujuannya adalah seperti di PPT ini ya. Nah, sebelumnya biar kita tidak tegang anak-anak. Oke, kita relax terlebih dahulu. Ya, relax terlebih dahulu. Tolong Niko dikondisikan teman-temannya juga. Coba kalian ikutin Ibu ya. Kita akan menstop semua kegiatan yang sedang kita lakukan. Ya. Coba kalian relax, taruh tangannya di paha, kedua tangannya di paha. Kemudian coba kalian hirup, tarik nafasnya. Ya, rasakan udara yang masuk di hidung, kemudian dibuang lagi udaranya. Nah, rasakan juga udara yang keluar dari hidung atau mulut kalian. Lakukan sekali lagi. Ayo. Nah, bisa udaranya keluarkan lagi, ya. Lalu kemudian coba gerakan bahunya, bahu digerakkan. Oke, sudah terasa rileks. Tangannya coba digerakkan juga ke atas, ke bawah, ke depan. Ya, oke? Sudah? Kalau sudah, apakah terasa lebih rileks? Ya. Berarti siap kita memulai materi kita hari ini? Siap. Oke, baik. Itu Ibu akan mulai dengan kita kilas balik dulu materi kita yang kemarin, ya, tentang kelompok sosial teratur. Ya, ciri-ciri kelompok sosial yang kemarin kita sudah bahas. Terus juga bagaimana siapa saja sih Bu yang masuk dalam kelompok sosial teratur. Ya, materi kita hari ini akan dibahas lagi selanjutnya, lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang perilaku kolektif atau tentang kelompok sosial yang tidak teratur. Oke, sekarang Ibu mau tanya lagi nih, masih adakah yang ingat tentang materi kita yang kemarin? Ya, tentang kelompok sosial yang teratur. Nah, coba kalian masih ingat tidak mengapa sih yang namanya manusia itu harus biasanya cenderung berkelompok? Ada yang bisa jawab? Oke, saya silakan. Seperti yang kita ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial berarti kita berinteraksi dengan sesama kita. Dan saat kita berinteraksi, biasanya kita menemukan ciri khas dan keunikan masing-masing. Dan biasanya itu sama, baik dari hobi atau makanan favorit. Dan itu membuat manusia berkelompok. Oh, aku hobinya main basket, nanti bakal berkumpul sama orang-orang yang bisa basket juga. Oke, Ibu, bagus sekali itu jawabannya. Ibu bangga ya, berarti kalian bisa menyerap apa ilmu yang sudah Ibu kasih. Terus pertanyaan kedua, kira-kira di sekitar kita itu siapa sajakah kelompok sosial yang ada di lingkungan kita? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan ya. Menurut saya, contoh kelompok sosial di lingkungan sekitar itu seperti bermain basket, diskusi, keluarga, sama belajar bersama. Oke, good. Berarti materi kemarin itu sudah sampai semua ya. Alhamdulillah, berarti kita siap untuk ke materi selanjutnya. Oke? Ibu akan play sebuah video, kalian bisa melihat. Tolong siapkan catatannya, penanya, amati, lalu bisa kalian rangkum. Kelihatannya nonton sepak bola itu asik ya. Teman-teman pernah nggak sih nonton sepak bola? Atau teman-teman pernah menjadi supporter dalam suatu pertandingan sepak bola? Menjadi penonton atau menjadi supporter dalam suatu pertandingan sepak bola merupakan salah satu contoh dari suatu jenis kerumunan, yaitu spectator casual crowds. Nah, spectator casual Yaitu jenis kerumunan yang disebut jadi ya. Silakan disimak kalau kalian dibaca dan kalian silakan merangkum. Periodic theory atau teori nilai tambah. Nilai
adalah tokoh yang mengajukan teori Gautama ini. Ia mengemukakan bahwa terdapat 6 tahap penentu terjadinya perilaku kolektif. Setiap tahap dipengaruhi oleh tahap sebelumnya dan kemudian mempengaruhi tahap berikutnya. 6 tahap itu adalah kekondusifan struktural, kendala struktural, berkembang dan menyebarnya keyakinan yang digeneralisasikan, faktor-faktor yang memicu, dan mobilisasi. Yang kedua, social contagion theory atau teori penularan sosial. Teori ini menyatakan bahwa orang akan mudah tertular perilaku orang lain dalam situasi sosial massa. Mereka melakukan tindakan meniru atau imitasi. Yang ketiga, emergence norm theory menyatakan bahwa perilaku didasari oleh norma kelompok, maka dalam perilaku kelompok ada norma sosial mereka yang akan ditonjolkannya. Yang keempat, konvergensi teori. Kerumunan massa akan terjadi pada suatu kejadian di mana ketika mereka berbagi pemikiran dalam menginterpretasi suatu kejadian, orang akan mengumpul bila mereka memiliki minat yang sama dan mereka akan terpanggil untuk berpartisipasi. Yang kelima, de-individuation theory. Ketika orang lain dalam kerumunan, maka mereka akan menghilangkan jati dirinya dan kemudian menyatu ke dalam jiwa massa. Macam-macam penyimpangan perilaku kolektif dalam gerakan sosial. Penyimpangan perilaku kolektif yang terjadi dalam gerakan sosial terdapat 7 penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan primat. Penyimpangan primat merupakan penyimpangan yang bersifat sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Itu tadi adalah materi kita untuk hari ini, ya. Dari yang sudah kalian simak video tadi, ya, itu tentang perilaku kolektif dan macam-macamnya, juga contoh-contohnya. Coba, adakah yang ingin kalian tanyakan? Ya, Khairi silakan. Siapa saja sih Bu kira-kira yang tergolong dalam kelompok sosial dan berperilaku kolektif? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, siapa saja sih kira-kira Bu kelompok yang masuk ke dalam perilaku kolektif? Ya, coba kita analisis dulu di sekitar kita. Berarti perilaku kolektif itu kelompok yang tidak teratur atau terjadi secara spontan. Berarti ada banyak. Misal seperti ini, Khairi sedang mengantri di bank. Itu kan kita berkelompok, tetapi tidak kenal satu sama lain. Itu masuknya ke perilaku kolektif. Terus kalian lihat kerumunan, ada kecelakaan, tiba-tiba orang berkumpul semua melihat ke situ, itu masuk kepada perilaku kolektif. Ya, bisa Khairi jelas? Nah, terus ada lagi contoh yang lainnya. Misalnya kelompok sosial yang paling inti, yang paling dasar dari kita adalah keluarga. Begitu kita lahir, begitu kita hidup di dunia ini, apakah kita bisa hidup sendiri? Ya. Berarti kita membutuhkan orang lain. Orang lain itu siapa? Ya ibu, ya ayah, gitu ya, ya adik, kakak, ya kakak, gitu ya, ya saudara-saudara, nenek, kakek. Nah itu masuknya ke kelompok sosial teratur. Saat kita lahir, bisakah kita mandi sendiri? Tidak. Bisakah apakah kita bisa langsung berlari berjalan? Tidak. Itu berarti orang lain. Ya, disitulah ada kita sebagai kelompok sosial. Begitu kita lahir, kita langsung terdaftar sebagai kelompok sosial yang paling penting. Begitu ya? Bisa? Bisa. Oke, terus lagi. Nanti Ibu akan menyampaikan satu lembar kerja untuk kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu akan memberikan lembar kerja. Ya, kalian pahami ya? Oke, Ibu akan bagikan. Oke, disimak dulu.
Sedangkan perilaku lupa atau yang biasanya kita kenal dengan penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau di aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dengan sistem sosial. Adapun contoh dari perilaku menyimpang, yaitu Nah, kalian sudah memegang LKPD masing-masing? Ya. Nanti kalian lihat di situ ada instruksinya. Baca instruksi tersebut, lalu nanti kalian kerjakan. Diskusi sesama teman, sesama kelompok, anggota kelompok kalian untuk menjawab dari lembar kerja. Oke, silakan mengerjakan, silakan diisi. Ya. Jika ada yang sulit, angkat tangan, bertanya kepada ibu. Dikerjakan ya nak, tulis nama kelompoknya. Ya, tulis nama anggota kelompok. Lalu lihat instruksi di belakangnya, silakan berdiskusi satu sama lain. Isi, nama saling diskusi satu sama lain. Ya, silakan mengerjakan. Ya, kita akan presentasi kelompok masing-masing. Oke, silakan ibu kasih waktu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian bersama anggota kelompok. Mulai dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembar kerja tugas sosiologi. Apa perbedaan kelompok sosial dengan perilaku kolektif? Kelompok sosial itu bersifat teratur. Kelompok yang berstruktur memiliki tujuan dan berjangka waktu yang lama. Sedangkan perilaku kolektif itu perilaku yang tidak berstruktur, secara spontan dan bersifat sementara. Jadi, penjelasan di gambar yang A termasuk perilaku kolektif yang bersifatnya kerumunan, yang bersifat tidak disengaja atau spontan. Dan di gambar yang B, ini ada orang-orang yang bersepeda karena memiliki tujuan yang sama dan bersifat struktur. Dapat kalian lihat gambar yang C. Gambar di bawah ini adalah gambar mendemo, termasuk perilaku yang bersifat massa dan sementara. Untuk gambar yang D, itu gambar struktur karena saling mengenal dan memiliki tujuan yang sama, seperti kayak misalkan contoh aja rekan kerja yang memiliki tujuan yang sama. Lanjut dilanjutkan oleh Melihat gambar E adalah gambar
orang yang sedang bergumulan di gereja dan tidak kenal satu sama lain, termasuk kelompok sosial tidak kolektif. Dan yang F, gambar ini menunjukkan seorang keluarga, yaitu berarti kelompok yang berstruktur, ada ayah, ibu, dan adik dan kakak. Oke, jadi bisa disimpulkan gambar A, C, dan E termasuk perilaku kolektif, dan gambar B, D, dan E termasuk kelompok sosial teratur. Jalan-jalan ke Sulawesi. Jangan lupa beli good time. Sekian presentasi dari kami, and see you next time. Sekarang kita akan memasuki waktu ice breaking agar tidak tegang. Dari tadi kita sudah melakukan presentasi, materi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Sekarang kita akan melakukan ice breaking. Ibu silakan berdiri. Silakan isi post-testnya, isi namanya, tulis kelasnya, kemudian lingkari boleh, disilang boleh, jawab pertanyaan yang ada di lembar jawaban. Waktunya cukup, ya. Silakan untuk mengumpulkan kembali, boleh diambil. Oke, silakan. Ya, ini akan dinilai dan minggu depan akan diberikan kembali untuk kalian melihat nilainya ya. Oke, kalau sampailah kita di detik-detik terakhir kegiatan kita hari ini. Ya, semoga apa yang telah Ibu berikan nanti bisa
menyerap kepada diri kalian ya. Kita ulas balik lagi. Jadi kesimpulannya, 1, kelompok sosial teratur berarti itu adalah keluarga-keluarga kita, rekan-rekan kita, teman-teman, sahabat kita, atau orang yang memiliki kegemaran yang sama dan berkumpul di suatu kelompok. Ya, ada. Terus juga ya. Kesimpulan kedua, perilaku kolektif atau kelompok sosial tidak teratur. Itu tadi kesimpulannya ada di 3. Yang pertama, kerumunan, ada massa, dan juga ada publik. Gimana kerumunan itu ada banyak jenisnya dan kalian tadi sudah mempresentasikan ke depan. Sudah bisa paham perbedaannya kelompok sosial dan perilaku kolektif yang teratur dan yang tidak teratur sudah ada di kepala kalian masing-masing, sudah diserap ilmunya, gitu ya. Dan hasil presentasi tadi dari 4 kelompok dan itu semua sempurna. Kalian menyampaikannya dengan baik, dengan lugas, ya, dan bisa membedakan itu sangat sekali. Berarti apa yang disampaikan sampai kepada kalian. Ya, kita jangan sampai ilmu yang sudah kalian serap, ilmu yang sudah kalian ingat, jangan sampai tidak diasah. Karena apapun sesuatunya kalau tidak diulangi, kalau tidak diasah akan hilang. Ya, tapi nanti kalian bisa kilas balik lagi ke depan, kalian bisa mempresentasikan yang lain, ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan lagi sebuah refleksi dengan gambaran suasana hati kalian mengikuti kegiatan hari ini. Ya, silakan nanti kalian beri tanda di emojinya. Ya, silakan kalian beri tanda apakah kalian senang, apakah kalian sedih, apakah kalian suka untuk mengikuti kegiatan ini. Ya. Silakan menulis nama kalian, kemudian di situ ada 3 emoji, ada yang gambar love, ada yang tersenyum, ya kan? Ada juga yang buruk. Silakan isi, lalu Ibu akan segera mengambil. Sudah ya? Oke, step yang sudah selesai, Sherry? Ya, silakan. Yuk. Oke, terima kasih. Banyak yang mencontek gambar love. Ya, berarti terima kasih atas kalian terhadap mata pelajaran sosiologi, apalagi dengan materi kita tentang perilaku. Ya, Ibu senang sekali tidak ada yang mencontek sedih, karena sesuai dengan suasana hati kalian, alhamdulillahnya semuanya senang dan bahagia, gitu ya. Ya, sebelumnya terima kasih anak-anak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih juga sudah mempresentasikan semua aktivitas dijalani dengan baik ya. Terima kasih semuanya. Semoga minggu depan kita bisa semangat lagi, kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang sehat, walafiat yang baik juga, begitu ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.